wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ibu Farazi. Saya adalah mediator yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Agama untuk menangani kasus perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Ibu Asti. Sebelumnya saya ingin membacakan identitas daripada Bapak dan Ibu. Dari Ibu dulu. Ibu Asti yang bernama lengkap Ibu Asti Nur Habibah yang berusia 25 tahun. Pendidikan terakhir sarjana hukum, pekerjaan ibu rumah tangga. Selanjutnya Bapak Zikri berusia 27 tahun. Pendidikan terakhir sarjana teknik, pekerjaan sebagai pelaut. Dan kebetulan alamat dari Bapak Ibu beralamat tinggal di Sekayam, Sungai Bange, Kecamatan Kecamatan. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai mediasi, saya akan menjelaskan tentang tata cara dalam bermediasi. Jadi dalam mediasi ini sifatnya rahasia. Mediasi ini sifatnya rahasia. Jadi saya sebagai mediator tidak akan memberitahukan kepada siapapun tentang hasil dalam mediasi pada hari ini. Dan saya yakinkan bahwa hasil dari mediasi ini tidak akan bocor kepada siapapun karena mediasi itu sebenarnya rahasia. Selanjutnya Bapak dan Ibu, saya ingin meminta penjelasan terlebih dahulu kepada Ibu Asti selaku penggugat. Silakan Ibu Asti. Terima kasih Bapak. Alasan saya menggugat cerai suami itu karena masalah di komunikasi. Karena bagi saya komunikasi dalam sebuah hubungan itu penting. Saya kan sama-sama kita tahu tidak Bapak sebutkan pekerjaan dari suami saya itu sebagai seorang pelaut. Bagaimana seorang pelaut ini emang memiliki tugas yang emang berarti lah bagi kita. Tapi kalau dari saya pribadi, kalau seandainya adalah jam-jam kosong atau ada waktu yang senggang, kan bisa mengabari saya atau menghubungi saya. Karena kalau komunikasi itu tidak jalan, berarti hubungan itu juga tidak jalan, tidak bisa. Karena sebuah hubungan itu bisa berlanjut dan melalui komunikasi juga. Kalau suami saya itu pulang, kalau sudah dikasih jatah selama 6 bulan dalam sekali itu pulang, suami saya itu jarang ada waktu sama saya dan anak-anak. Nggak ada waktu quality time bareng gitu. Kan selama suami saya itu kerja, yang ngurus rumah, yang ngurus anak itu saya sendiri. Selagi ada suami saya di rumah, saya mau kita tuh bekerja sama untuk mengurus rumah, anak. Nggak cuma saya sendiri. Kalau saya sendiri capek, cuma aja punya suami kan kalau nggak saling melengkapi. Berarti Ibu menyatakan bahwa Ibu mencoba gugatan dikarenakan miskomunikasi dan Ibu minta waktu kepada Pak Zikri ketika Bapak pulang ya. Iya. Juga bersama menemani Ibu dan anak, sembari mengasuh anak. Jadi bagaimana Bapak Zikri? Mungkin sebagai seorang pelaut, tadi yang teks kita sendiri itu komunikasi jika rentang waktu. Nah, yang pertama itu harus jelaskan jarang sekali Pak ada sinyal saat di tengah-tengah laut itu, jarang sekali. Sedangkan saya menuntut untuk itu selalu. Dan untuk jarak pulang saya memang sangat susah didapatkan karena saya itu sekali 6 bulan baru bisa pulang. Nah, dan itu pun harus di ACC dulu ceritanya jempol. Nah, makanya istri saya tetap juga menjadi misalkan dan saya itu salah. Sedangkan istri saya tahu sebelum menikah pun saya sudah bekerja di pelayaran sebagai pelaut. Jika memang akan dipermasalahkan seperti ini, kenapa dia mau menikah dengan saya gitu? Dan saat saya pulang ke rumah, saya ingin melepaskan lelah saya yang bisa dapat saya bekerja. Tapi istri saya lagi menyalahkan hal tersebut. Saya bermain keluar bersama teman, saya bermain sendiri, melepaskan lelah saya sendiri. Tapi istri saya saat saya pulang, nah dia mempermasalahkan itu.
dia menyebutkan saya pulang malam, ini segala macam yang saya ingin melepaskan penat. Tiba-tiba saya emosi, dinasihati, diceramain, bukannya disambut dengan baik-baik, tapi malah menimbulkan masalah lagi. Nah begitu Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Jadi bagaimana Bapak puasi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Zikri? Wajar dong Pak kalau seorang istri menanyakan kapan waktu saat saya pulang, menanyakan jam lah gitu kan. Karena saya istrinya, namanya kalau seorang istri itu pasti adalah pikiran-pikiran yang negatif ya Pak ya. Takut kalau suami saya punya perempuan lain di luar sana. Makanya saya tanya. Itu berarti tandanya saya peduli. Kalau nggak peduli nggak akan saya tanya. Iya, memang wajar Pak. Ya, seorang istri mempertanyakan itu untuk suaminya. Tapi dia memikir istri saya tadi, perempuan lain, sedangkan saya memang full bekerja, dia yang saya penuhi, tetapi dia berpikir begitu, selalu negatif thinking. Itu sangat merusak dalam rumah tangga Pak. Saat saya pulang, dia marah-marah semacam ini, itu sangat merusak dalam rumah tangga bagi saya. Sangat tidak pas banget. Baik Bapak dan Ibu, setelah kita sejauh ini mengenai mediasi, apakah Ibu masih kekeh untuk melanjutkan gugatan Ibu untuk menggugat cerai Bapak Zikri? Masih Pak, saya masih ingin melanjutkan gugatan saya terhadap suami saya. Karena di sini pengaruhnya nggak hanya ke diri saya sendiri, tapi ada anak kami Pak. Karena di anak kami itu dia kehilangan figur dari seorang ayah. Ya, dia tidak kehilangan figur seorang ayah. Saya saat pulang pun saya bermain dengan anak, kebutuhan kamu saya penuhi, kebutuhan anak juga saya penuhi. Begitu. Jadi tidak ada kehilangan figur seorang ayah. Kecuali saya telah terlihat kebutuhan kalian tidak saya penuhi, itu baru dia akan kehilangan figur seorang ayah. Bapak lihat sendiri kan, kalau suami saya itu tetap mempertahankan ego sama anaknya dia sendiri. Tapi saya masih ingin benar-benar mau melanjutkan gugatan saya kepada suami saya. Nah, baik, sebentar Bapak dan Ibu, sepertinya dalam mediasi pada hari ini situasi belum kondusif. Jadi saya mengharapkan, saya ingin mediasi pasti lebih dahulu sendiri, yaitu namanya kaukus. Jadi kepada Bapak saya harapkan untuk keluar dulu sebentar, karena saya akan menanyakan alasan apa dibuat sebentar itu menjadi saya. Baik, Bu Asti, tujuan saya untuk mediasi Ibu sendiri, yaitu untuk menanyakan apa alasan Ibu tetap kekeh untuk melanjutkan gugatan ini ke pengadilan. Kenapa Ibu tidak ingin berdamai saja ke bawah? Alasan saya mau gugat suami itu pertama masalah di komunikasi. Kami jarang melakukan komunikasi, itu adalah faktor utama saya menggugat suami saya. Yang kedua, jika suami saya itu pulang ke rumah, dia lebih mengutamakan urusan pribadi dia daripada meluangkan waktu untuk kami, untuk saya dan anak. Saya ada pikiran kalau bahwasanya suami saya itu jarang menghubungi saya karena ada perempuan lain. Baik, apakah Ibu tidak ada merasakan sesuatu hal di lubuk hati paling dalam dengan Ibu dengan suami Ibu mengasuh anak pas dia masih kecil, atau apakah tidak ada lagi rasa sayang Ibu kepada Pak Zikri? Kalau ditanya masalah itu pasti masih ada ya Pak, karena mengingat kita pernah sudah sejauh ini berjalan sampai ada anak saya juga. Tapi berarti saya masih punya masa-masa kami bersama, berjuang bersama. Cuman masalahnya itu yaitu Pak di makanya saya bilang buat saya. Jadi apakah Ibu tidak ingin memberi kesempatan lagi kepada Bapak Zikri untuk bisa kembali lagi? Soalnya seperti yang dikatakan Bapak Zikri, dia masih ingin kembali lagi kepada Ibu. Apakah tidak ada Ibu tidak memberi kesempatan lagi kepada Bapak Zikri untuk kembali? Kalau dibilang ingin kembali, saya ingin membuat surat perjanjian Pak untuk suami saya. Baik. Sebagai
dari surat perjanjian saya untuk suami saya itu saya mau kembali ke suami saya itu, saya ingin membuat surat perjanjian untuk dia. Yang dimana isi dari perjanjian itu, saya pengen suami saya itu berjanji untuk meluangkan waktunya untuk keluarga kecil kami. Yang kedua itu, saya ingin dia meminta maaf ke anak saya karena dari sejak kecil anak kami itu kurang mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah, karena kita lihat dan Bapak sudah tahu pekerjaan dari suami saya itu adalah seorang pelaut. Saya ingin suami saya itu meminta maaf kepada saya karena anak kami itu kehilangan sosok ayah. Baik, terima kasih Ibu. Alhamdulillah Ibu sudah membuka hati kecil Ibu untuk kembali lagi kepada suami Ibu. Nanti saya akan jelaskan tentang syarat apa saja yang akan Ibu berikan kalau memang suami Ibu ingin kembali lagi kepada Ibu. Terima kasih atas perhatian Ibu. Saya akan memanggil suami Ibu untuk saya mediasi. Dan Ibu saya persilakan untuk keluar lebih dahulu. Terima kasih. Baik, Bapak Sri. Sebelumnya saya telah melakukan mediasi kepada Ibu Asti dan alhamdulillah yang awalnya Ibu Asti dari Dikukap memang ingin melanjutkan gugatannya pengadilan. Setelah dibujuk dan setelah dibujuk, Ibu Asti ingin kembali kepada Bapak, tapi Ibu Asti mensyaratkan sesuatu hal kepada Bapak. Yang pertama, Ibu Asti meminta kepada Bapak untuk berjanji kepada Bapak meluangkan waktunya ketika Bapak sudah memiliki waktu luang atau waktu cuti untuk fokus melayani istri Bapak dan anak Bapak dan menyibukkan waktu Bapak kepada anak dan istri Bapak. Yang kedua, istri Bapak sendiri menyarankan kepada Bapak yaitu Bapak meminta maaf kepada anak Bapak yaitu Dona, dikarenakan dari kecil Dona tidak mendapatkan kasih sayang daripada seorang Bapak. Jadi bagaimana dengan Bapak? Apakah Bapak setuju dengan saran yang diberikan oleh Ibu Asti? Saya setuju Pak dengan saran yang diberikan oleh istri saya sendiri. Insya Allah akan saya penuhi. Baik, Bapak, karena Bapak setuju, saya akan memanggil Ibu Asti beserta juga dengan anak Bapak untuk Bapak menjalankan janji Bapak dan minta maaf kepada anak. Silakan kepada Ibu Asti dan Dona untuk masuk ke ruang mediasi. Baik, Bu Asti, persyaratan yang Ibu sampaikan kepada saya juga sudah saatnya kembali kepada Bapak Zikri, dan Bapak Zikri juga telah bersedia untuk berjanji dan meminta maaf kepada anak Ibu dan Bapak yaitu Dona. Dan tujuan saya mengumpulkan Bapak, Ibu dan anak adalah untuk menjalankan janji daripada Bapak Zikri. Silakan pada Bapak Zikri, silakan. Baik, terima kasih Pak. Pertama mungkin saya akan mengucapkan maaf sebesar-besarnya kepada anak saya sendiri. Saya minta maaf karena mungkin selama ini Fiona kurang mendapatkan sayang dari seorang ayah. Dan untuk istri saya, jika kurang waktu yang saya berikan atau jarang kumpul dengan keluarga, sering menyepelekan tentang rumah tangga saya sendiri, saya juga minta maaf. Mungkin itu pelajaran bagi saya sendiri untuk depannya berubah dan juga menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Baik Bapak, ini adalah kesempatan besar bagi Bapak untuk kembali lagi kepada istri dan anak Bapak untuk kembali lagi membina rumah tangga. Dan selanjutnya dikarenakan Ibu Asti meminta untuk Bapak berjanji, jadi sudah saya buatkan surat perjanjiannya. Dan saya harap pada Bapak Ibu untuk mengisi tanda tangan surat perjanjian tersebut. Silakan kepada Ibu Asti terlebih dahulu. Silakan Bapak Asti dan Bapak Baik, terima kasih Bapak Zikri pasti. Tadi dikarenakan kita sudah membuat surat perjanjian, jadi saya akan melihat
sebelum ke depan, apakah betul Bapak menjalankan janji Bapak sesuai dengan surat perjanjian yang telah Anda buat? Jadi sebelum ke depan kami akan meminta Bapak dan Ibu untuk hadir kembali ke dalam mediasi untuk saya tanyakan apakah betul Bapak sudah berubah atau tidak. Kepada Bapak, Ibu dan Fiona, saya persilakan dulu untuk pulang kembali ke rumah. Kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kumpulkan Bapak, Ibu dan Fiona dalam mediasi ini adalah saya ingin menanyakan terkait perjanjian yang dibuat oleh Ibu Asti sebulan pada bulan lalu. Jadi bagaimana, apakah ada perubahan dari Bapak Zikri setelah dibuatnya surat perjanjian tersebut? Alhamdulillah terkait dengan surat tersebut kemarin suami saya sudah banyak berubah dan hubungan kami sudah baik. Bagaimana dengan Fiona? Apakah ayah Fiona sudah menjadi lebih baik? Ya, alhamdulillah Pak, ayah sudah ada berubah dan sering juga ajak keluar main dan pokoknya alhamdulillah Pak, saya sudah merasakan dari saya seorang ayah. Bagaimana dengan Bapak Zikri? Apakah ada perubahan yang lebih baik setelah dibuat surat perjanjian? Ya, alhamdulillah sejauh ini saya mengikuti perjanjian yang saya setujui, saya mengikuti perjanjian saya selalu berusaha menjadi suami dan ayah yang baik untuk istri dan Baik, terima kasih Bapak, Ibu dan Fiona, dan saya harapkan kepada Bapak, Ibu dan Fiona, saya harapkan kepada Bapak untuk terus menjalankan perjanjian Bapak sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami, supaya Bapak dan Ibu tidak kembali lagi ke ruang mediasi ini. Dan saya tetapkan di pertemuan kita pada terakhir kali ini bahwa Ibu Asti tidak ada di menggugat Bapak Zikri ke pengadilan, dan Ibu Asti sepakat untuk memilih dan damai. Jadi saya buatkan akta damai Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu untuk menandatangani akta damai. Silakan Ibu. Mediasi pada hari ini berakhir ramai dan tidak berlanjut ke tahap pengadilan, dan alhamdulillah Bapak dan Ibu, mediasi pada hari ini menentukan titik temu yaitu damai, dan Ibu dari Ibu Asti tidak melanjutkan perkara gugat cerai ke pengadilan, dan saya akhiri pertemuan mediasi kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah.